Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan materi pengungkapan dalam laporan keuangan yang beranggotakan Nur Cahya Caesal Diwibowo, NIM 001, Nurul Paujiah, NIM 107, Ikoh Toriko, NIM 113, Dea Ayu Melinda, NIM 130, Devina Angliani, NIM 142, Dedi Johantoro, NIM 157, dan Eza Ivana Aru, NIM 163. Materi yang pertama yaitu pengungkapan dalam laporan keuangan. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan bagian akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian pengungkapan atau disclosure adalah informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keadaan perusahaan. Di dalam pengungkapan, semua informasi harus diungkapkan, termasuk informasi kuantitatif, seperti komponen persediaan dalam nilai mata uang, dan komponen kualitatif, seperti tuntutan hukum. Assalamualaikum, saya Ikoh Toriko. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu saya akan membahas mengenai tujuan pengungkapan laporan keuangan. Di sini ada tujuan yang secara umumnya, yaitu untuk menyajikan informasi yang dipandang untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, di dalam buku Accounting Theory Rehahi and Belkauki tahun 2006, tujuan dari pengungkapan laporan keuangan itu terdapat dua. Yang pertama, itu memberikan informasi yang nantinya itu akan membantu investor dan kreditor untuk menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui. Nah, tujuan yang kedua adalah untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka. Nah, kepada siapa informasi diungkapkan dan apa yang diungkapkan? Jadi di sini rangka konseptual itu sudah menetapkan bahwa investor dan kreditor itu merupakan pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan, sehingga nantinya itu pengungkapan ditunjukkan terutama untuk mereka. Namun, pengungkapan dilakukan perusahaan pada dasarnya itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Seperti halnya ada investor, pemerintah, kreditor, masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang terkait. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis atau sifat-sifat pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang ditempuh, kontingensi, metode persediaan, jumlah saham yang beredar, dan ukuran alternatif. Misalnya pos-pos yang dicatat berdasarkan historical cost. Sifat atau jenis pengungkapan yang dilakukan perusahaan digunakan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan terbagi menjadi dua, yakni pengungkapan sukarela dan pengungkapan wajib. Teori persignalan adalah teori yang melandasi pengungkapan sukarela ini. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi private yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya, jika informasi tersebut merupakan berita baik. Selanjutnya ada pengungkapan wajib, yakni pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas yang diwajibkan oleh standar akuntansi dan peraturan badan pengawas. Berikutnya ada metode-metode pengungkapan. Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat laporan keuangan beserta informasi lain yang berpaut.
Metode ini biasanya ditentukan secara spesifik dalam standar akuntansi atau peraturan lain. Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai antara lain pos laporan keuangan, catatan kaki, penggunaan istilah teknis, penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi. Pos laporan keuangan. Informasi keuangan dapat diungkapkan melalui laporan keuangan dalam bentuk pos atau elemen laporan keuangan sesuai dengan standar tentang definisi, pengukuran, penilaian, dan penyajian. Catatan kaki. Catatan kaki atau catatan atas laporan keuangan merupakan metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk pos atau elemen statement keuangan. Catatan atas laporan keuangan menjadi bagian integral dari laporan keuangan secara keseluruhan. Penjelasan dalam kurung adalah penjelasan singkat berbentuk tanda kurung mengikuti suatu pos dapat dijadikan cara untuk mengungkapkan informasi. Informasi yang dapat disajikan dalam tanda kurung yaitu metode akuntansi. Makna suatu istilah, ketermasukan suatu unsur, penilaian alternatif, dan acuan, misalnya schedule. Pengungkapan dalam bentuk tanda kurung lebih merupakan konvensi daripada sebagai ketentuan standar akuntansi. Istilah teknis adalah istilah teknis dan strategik merupakan bagian dari pengungkapan. Istilah yang tepat harus digunakan secara konsisten untuk nama pos, elemen, judul, atau subjudul. Nama elemen merupakan hal yang sangat strategik karena merupakan objek penting dalam akuntansi. Penyusun standar banyak menggunakan istilah-istilah teknis untuk mempresentasikan suatu realita atau makna dalam akuntansi. Lampiran. Penggunaan lampiran merupakan metode pengungkapan. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk ringkasan untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit yang dapat dipandang sebagai keputusan strategik. Laporan keuangan utama dapat dipandang seperti ringkasan eksekutif dalam pelaporan manajemen atau internal. Rincian, laporan tambahan, daftar rincian atau schedule, atau semacamnya dapat disajikan sebagai lampiran atau disajikan dalam seksi lain yang terpisah dengan laporan utama. Komunikasi manajemen. Manajemen dapat menyampaikan informasi kualitatif atau non-finansial yang dirasa penting untuk diketahui pemakai laporan melalui berbagai cara. Wawancara manajer dengan wartawan atau jumpa pers merupakan salah satu bentuk pengungkapan atau komunikasi manajemen. Manajemen merupakan pihak yang paling tahu tentang apa yang terjadi di balik apa yang disampaikan melalui laporan keuangan. Catatan dalam laporan auditor, yaitu pengungkapan oleh manajemen lebih dari apa yang dapat disampaikan melalui seperangkat penuh statement keuangan. Pengungkapan yang bermanfaat dapat pula dilakukan oleh pihak lain, yaitu auditor independen. Pengungkapan yang dinilai auditor telah memadai dan wajar sesuai dengan PABU secara otomatis akan terefleksi dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan asersi dan representasi manajemen sehingga pengungkapan adalah kewajiban manajemen bukan auditor. Auditor hanya meyakinkan bahwa pengungkapan sudah cukup berdasarkan standar pelaporan. Sarana interpretif. Pengungkapan dapat dikatakan sebagai sarana interpretif dalam tataran praktis untuk menambah kebermanfaatan dan keberpautan informasi akuntansi yang disajikan melalui media laporan keuangan. Sarana interpretif dalam tataran praktis mengandung pengertian bahwa butir-butir pengungkapan telah diakui sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya sehingga sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan itu sendiri. Saran interpretif adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kebermanfaatan rangka akuntansi pokok dengan berbagai usulan untuk mengatasi kelemahan kos historis sebagai basis penilaian.
Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan teori ini, yaitu dengan berjalannya waktu, nilai berubah sementara kos tidak, dan apakah rangka akuntansi pokok diganti atau sekedar ditambah sarana interaktif. Kos dapat didefinisikan sebagai penghargaan sepakatan pada saat suatu objek diperoleh dan menjadi data dasar dalam akuntansi. Sedangkan nilai didefinisikan sebagai persepsi terhadap manfaat suatu objek setiap saat dan dinyatakan dalam satuan moneter. Keluasan dan kerincian pengungkapan. Luas pengungkapan berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan, disebut dengan tingkat pengungkapan atau levels of disclosure. Suarjono mengidentifikasikan 3 pengungkapan yang dilakukan perusahaan, yaitu 1. Adequate disclosure atau pengungkapan cukup. Adequate disclosure merupakan konsep yang sering digunakan, yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sehingga angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Yang kedua ada fair disclosure atau pengungkapan wajar. Fair disclosure secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Yang ketiga ada full disclosure atau pengungkapan penuh. Full disclosure menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkap secara relevan. Suarjono menunjukkan 2 manfaat pengungkapan penuh yang dapat dicapai secara stimulan, yaitu terdapat kemungkinan investasi membuat keputusan investasi menjadi lebih baik dan meningkatkan kemampuan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.